Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan topik 14 tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka multikolonialitas. Tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti ln, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Penyembuhan data pada uji normalitas. Data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum ambang batas. Dua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Nah, ini adalah jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Nah, yang ini adalah solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Selanjutnya, kita akan mencoba menguji datanya. Nah, ini di sini ada variabel Y, income ini variabel Y, earn ini variabel X1, wealth itu variabel X2, X-nya itu variabel X3, dan H-nya itu variabel X4. Nah, pengujiannya yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, untuk yang dependent ini kita masukin yang variabel Y, yang income. Nah, untuk yang independent kita masukin yang variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4 ya. Jadi semuanya kita masukin. Nah, di sini sekarang kita lihat statistiknya. Untuk yang estimate sama model fit itu udah di checklist, jadi sekarang kita tinggal checklist yang collinearity diagnostic. Lalu continue, terus oke. Nah, ini udah keluar hasil outputnya. Kita langsung lihat di tabel koefisien aja. Di tabel koefisien ini, di kolom collinearity statistik, itu terdapat tolerance dan VIF. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jika VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Namun, jika nilai VIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di tabel ini kan kemungkinan ada dua yang tidak terjadi multikolonialitas, dan data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas, yaitu variabel X3 dan variabel X4. Nah, karena ini materi penyembuhan, kita bisa pilih mengeluarkan variabel yang berkorelasi, yaitu kita balik lagi ke SPSS-nya. Dengan cara klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, karena yang di ambang batas itu kan ada nilai yang X3 sama yang variabel X4. Maka yang variabel X3 dan variabel X4 itu kita keluarkan. Kita balikin. Nah, terus oke. Nah, ini di tabel ini yang koefisien sama yang tadi. Di kolom collinearity statistik bagian VIF-nya itu variabel X3 dan variabel X4-nya udah nggak ada. Nah, jadi
ini nilai dari X1 dan X2-nya aja, dan itulah salah satu penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.